Membangun mental pengusaha sukses. 10 hal yang harus dipersiapkan sebelum mulai berbisnis. Punya bisnis memang jadi impian banyak orang. Selain bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan buat yang berangkat dari pekerja kantoran, banyak juga loh orang yang menjadikan bisnisnya sebagai mata pencaharian utamanya. Terdapat kebanggaan tersendiri ketika ide bisnis yang diimpikan bisa sukses direalisasikan. Namun semua orang juga tahu, memulai bisnis itu bukanlah hal yang mudah. Kamu harus membangun fondasi yang kuat supaya bisnis yang kamu impikan dapat tumbuh berkembang dengan baik jadi bisnis yang seutuhnya. Banyak tantangan dan risiko yang menanti saat bisnismu baru mulai berjalan. Makanya kamu harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like, supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube, dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Apa saja hal-hal yang harus kamu persiapkan sebelum mulai berbisnis? Nomor 1. Belajar motivasi diri. Menjalankan bisnis apapun memiliki tantangannya tersendiri. Ketika memulai pun, kamu pasti akan menemukan banyak keraguan dan ketakutan akan gagal. Maka dari itu, penting buat mempersiapkan mental sekuat baja sebelum mulai berbisnis. Kamu harus memotivasi dirimu sendiri supaya siap menghadapi rintangan apapun yang nantinya menghadang. Banyak cara supaya motivasi bisa tumbuh saat ingin memulai bisnis. Kamu bisa mulai dari baca buku, menonton video orang sukses, berteman dengan pengusaha sukses, dan sebagainya. Keyakinan ke dalam diri sendiri juga hal yang penting supaya kamu gak terbawa rasa takut dan khawatir saat mulai berbisnis. Ingatlah bahwa jalan menuju kesuksesan itu gak ada yang instan. Nomor 2. Menabung buat mencari modal. Meski saat ini udah banyak ide bisnis yang gak memerlukan banyak modal, tapi buat kamu yang pengen punya produk sendiri, maka kamu harus mengumpulkan modal terlebih dahulu sebelum mulai berbisnis. Memulai bisnis di titik awal nggak akan ada yang memberikan modal kecuali dirimu sendiri, karena dirimu belum terbukti bisa menghasilkan uang bagi para pemodal. Lalu gimana cara kamu mengumpulkan modal yang cukup buat membuka bisnis? Cara paling pasti adalah dengan menabung. Kamu harus siap menabung selama beberapa waktu, hingga uang yang terkumpul cukup buat memulai bisnis yang kamu impikan. Menabung buat usaha pastinya membutuhkan komitmen yang kuat dan harus mengendalikan diri dari godaan. Mulailah dengan menaruh di rekening tabungan yang berbeda agar uang pribadi dan uang modal tidak tercampur. Selalu motivasi diri menabung dengan membayangkan bisnismu yang sukses di masa depan. Nomor 3. Belajar menjual. Yang namanya berbisnis pastinya harus berurusan dengan penjualan. Bisnis dengan produk yang bagus namun tidak bisa menjual tentu nggak akan punya penghasilan dan lama-kelamaan bakal tutup juga. Meskipun nantinya kamu mempekerjakan karyawan untuk menjual, kamu sebagai pemilik bisnis juga harus tahu cara-cara sales dan marketing. Apalagi di tengah kompetisi bisnis yang ketat seperti saat ini, kamu harus tahu gimana caranya menarik perhatian calon pembeli dengan posisi dan metode penjualan yang tepat. Makanya banyak pebisnis yang memulai karirnya sebagai seorang sales langsung turun ke pelanggan. Selain mempunyai kegigihan, para sales tahu gimana caranya memasarkan produk sampai bisa menarik para calon pembeli. Dengan belajar cara berjualan, kamu bisa memaksimalkan penghasilanmu ketika berbisnis nantinya. Nomor 4. Bekerja dengan pengusaha atau CEO. Buat jadi pengusaha sukses, kamu harus mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang sebagai pengusaha sukses. Artinya kamu harus coba berteman atau bekerja langsung di bawah pemilik bisnis atau CEO dari perusahaan tertentu. Dengan begitu selain kamu termotivasi buat bisa mengembangkan bisnismu sendiri, bekerja dengan pengusaha dan CEO juga membuat kamu familiar dengan bagaimana menjalankan bisnis di dunia nyata. Kamu jadi tahu apa aja tantangan dan risiko yang mereka hadapi sehingga kamu bisa belajar dari pengalaman mereka. CEO dan pengusaha tentu sudah terbukti punya pengalaman banyak dalam mengelola bisnis, sehingga kamu bisa belajar banyak dari mereka. Nomor 5. Membangun jaringan. Membangun jaringan sangat penting bagi lini pekerjaan manapun, dan lebih penting lagi buat para pebisnis. Buat kamu yang ingin memulai suatu bisnis, pastikan kamu mempunyai jaringan relasi yang luas di bidang itu. Punya jaringan relasi yang luas, selain bisa membantumu menjangkau lebih banyak klien,
Punya relasi berupa mentor atau guru yang kuat juga bisa membuka wawasanmu soal bisnis, yang sangat membantu mencapai pertumbuhan bisnis supaya bisa meningkatkan keuntunganmu. Sebelum memulai berbisnis, membangun jaringan juga memperbesar peluang dirimu buat tumbuh. Dengan membangun jaringan, kamu jadi mendorong dirimu sendiri buat bertemu dengan bermacam jenis orang dan akhirnya meningkatkan pemahamanmu tentang orang. Selain itu, membangun koneksi juga penting, karena bisnis yang baik sepenuhnya bergantung pada siapa orang yang dijadikan partner dalam bisnis itu. Dan kamu baru bisa memilih partner yang baik hanya kalau kamu mau membuka jaringan yang seluas-luasnya. Nomor 6. Biasakan kerja lebih dari 12 jam sehari, termasuk di weekend. Buat sukses di bidang apapun pastinya membutuhkan pengorbanan, termasuk menjadi seorang pebisnis. Ketika kamu sudah mulai berbisnis nanti, kamu harus siap mengorbankan jam tidur dan jam mainmu buat mengelola bisnis yang kamu punya, supaya terus berkembang. Buat membiasakan itu ke depan, kamu harus terbiasa kerja lebih dari 12 jam sehari dan bekerja saat weekend dari sekarang. Bekerja lebih dari 12 jam sehari termasuk di weekend akan membuat fisik dan mentalmu lebih kuat dan juga tidak mudah lelah dalam menjalankan bisnis nantinya. Lakukan ini setidaknya selama 1-2 tahun. Lama-kelamaan kamu akan terbiasa dengan jam kerja yang kamu jalani. Menjalani kebiasaan ini memang akan terasa berat, terutama buat para pekerja kantoran. Bahkan akan tidak efektif karena badanmu belum terbiasa di awal-awal. Tapi nantinya pengorbanan yang kamu lakukan pasti akan terbayar dengan peningkatan produktivitas yang akan kamu raih. Nomor 7. Belajar buat menerima hal baru lebih cepat. Beradaptasi dengan kondisi yang berubah adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis. Realita yang sederhana, nothing is forever. Waktu berubah dan bisnis juga berubah. Jika kamu ingin sukses jadi seorang pengusaha, kamu perlu belajar gimana beradaptasi dan menerima hal baru secara lebih cepat. Banyak bisnis yang bangkrut karena pemiliknya tidak dapat beradaptasi dengan perubahan baru yang terjadi. Maka dari itu, kamu harus cerdas dan menerima hal-hal baru dengan cepat. Bagaimana menerapkan tren baru ke dalam bisnis yang kamu jalani, atau belajar teknologi terbaru yang sedang digandrungi orang-orang. Dengan begitu, bisnismu akan selalu up to date dengan tren yang ada dan nggak ketinggalan zaman. Nomor 8. Cari dan bangun audiensmu. Bisnis yang sukses mengetahui target konsumen atau audiensnya. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah mengatur strategi bisnis dan menjual produk yang kamu tawarkan. Kenalilah audiens yang ditargetkan, mulai dari kebutuhan, perilaku belanja mereka, sampai preferensi produk yang mereka suka. Target audiens akan membantu kamu mengetahui upaya pendekatan apa yang harus kamu lakukan saat menjalankan bisnis. Penting juga buat para calon pebisnis buat mencoba membangun audiens terlebih dulu, misalnya di media sosial. Dengan begitu, ketika kamu berbisnis nantinya, bisnismu akan lebih cepat populer di kalangan masyarakat tanpa membuka kanal marketing dari nol. Sehingga pada akhirnya kamu dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan tentunya tingkat pendapatan bisnismu tanpa biaya marketing yang besar dan sia-sia karena tidak tahu medan. Nomor 9. Pahami kekuatanmu. Setiap orang pasti memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Hal ini biasa disebut sebagai matriks SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Supaya bisnis yang kamu punya menonjol dibandingkan dengan bisnis orang lain yang serupa, kamu harus mengetahui dan memahami kekuatan yang dimiliki oleh dirimu sendiri. Misalnya, kamu kedepannya menjual produk fashion wanita karena lingkungan sekitarmu sangat percaya dengan selera fashion pilihanmu. Kamu bisa memaksimalkan kualitas produk yang kamu jual dari keahlianmu, baik itu dari sisi desain, warna, harga, atau kemasannya. Memahami kekuatanmu sendiri akan memudahkan kamu dalam memilih bisnis yang mau kamu bangun dan juga memasarkan produk yang kamu jual. Apabila bisnis, produk, dan posisi pasar darimu menggambarkan keunikan yang kamu bangun dari kekuatanmu, calon pembeli pun akan lebih mudah mengenali bisnis yang kamu tawarkan dibandingkan dengan bisnis lain yang serupa. Nomor 10. Biasakan berada dalam kondisi hidup mati. Saat kamu baru menjalankan bisnis baru, kamu akan menemui banyak kesulitan, sehingga kamu harus membiasakan diri berada dalam kondisi hidup mati. Kenapa? Karena sebagai pebisnis, gak ada yang namanya safety net atau jaring pengaman layaknya orang yang bekerja di kantoran. Dunia bisnis dipenuhi dengan ketidakpastian dan resiko, sehingga kamu harus selalu siap dengan apapun yang bakal dihadapi. Menjadi pebisnis baru akan melibatkan pengambilan keputusan yang berisiko setiap saat.
Kalau kamu nggak suka mengambil risiko, kamu mungkin nggak seharusnya jadi seorang pengusaha. Akan tetapi mengambil risiko juga nggak berarti terjun ke bisnis secara membabi buta. Melainkan risiko berbisnis harus dilakukan dengan cerdas, dengan perencanaan yang matang dan jam terbang yang tinggi. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.